Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita awali perkuliahan kita dalam kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk pada pertemuan yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan yang ke-15 ini, kita akan bersama-sama menggali kembali dari intisari apa yang kita pelajari dalam perkuliahan sistem pengendalian manajemen. Di awal kita perkuliahan, kita mengenal tentang sistem pengendalian manajemen itu sendiri, di mana sistem pengendalian manajemen mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna pengendalian manajemen sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Artinya tujuan perusahaan itu supaya terpenuhi dibutuhkan sistem pengendalian manajemen. Ada karakteristik pengendalian manajemen, di antaranya adalah berfokus pada program dan pusat tanggung jawab. Maka untuk tujuan kontrol manajemen itu digunakan dua jenis data, di antaranya data yang direncanakan dan data yang aktual. Dalam sistem pengendalian manajemen itu ada 4 komponen yang membentuk struktur sistem pengendalian manajemen. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah detektor, selektor, efektor, serta komunikator. Berapa hal yang perlu kita perhatian bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen itu antara lain adalah lingkungan bisnis, teknologi, struktur organisasi, ukuran organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Itu saudara yang perlu kita pahami di awal perkuliahan kita dulu. Kemudian di dalam SPM juga ada perencanaan strategi. Renstra atau rencana strategis pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan sebuah organisasi atau lembaga, di mana dari rencana ini menentukan strategi atau arahan yang akan digunakan sebagai landasan untuk mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan tersebut berkaitan dengan alokasi sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian perencanaan strategis itu sendiri juga merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan atau hal-hal yang kurang menyenangkan yang sekiranya bisa muncul secara tiba-tiba karena sasaran, tujuan, dan strategi itu pada hakikatnya harus tunduk pada penelitian seksama. Maka dengan demikian ia hampir tidak mungkin menimbulkan kesalahan atau kebuntuan. Harapannya demikian.
Kalau kita berbicara tentang perencanaan strategi, kita ulas kembali, ada beberapa langkah yang perlu dipahami. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah menganalisis, yang kedua merencanakan, yang ketiga mengimplementasikan, serta yang keempat adalah mengukur atau mengevaluasi. Maka ada pertanyaan, apa yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana strategis itu? Ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh sebuah proses perencanaan. Yang pertama adalah perumusan sasaran, yang kedua penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini, yang ketiga analisis lingkungan, yang keempat analisis sumber daya, yang kelima mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan menggunakan analisis SWOT, dan yang keenam adalah menentukan sejauh mana perubahan strategis yang telah dilakukan. Setelah kita belajar mengulas kembali tentang perencanaan strategis, kita juga melihat kembali perilaku di dalam organisasi, di mana secara umum perilaku organisasi merupakan suatu studi yang meliputi aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, di mana perilaku organisasi ini meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap sumber daya manusia, serta juga merupakan aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusianya sendiri atau sumber daya manusianya terhadap organisasi. Maka ada hal-hal yang perlu dipelajari di dalam perilaku dalam organisasi ini. Apa saja saudara-saudara? Perilaku organisasi ini mempelajari bagaimana pengaruh, bagaimana dampak yang dimiliki oleh itu individu, kelompok, maupun struktur dalam organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi itu sendiri, di mana semuanya ini untuk tujuan meningkatkan sebuah efektivitas organisasi. Kalau kita berbicara tentang perilaku organisasi, kita juga perlu memahami mengapa perilaku organisasi itu menjadi perhatian dalam sebuah organisasi. Karena perilaku organisasi itu merupakan alat yang digunakan untuk membantu kita di dalam mempelajari setiap perilaku sebuah individu atau kelompok, serta dampak yang memungkinkan ditimbulkan dari perilaku itu. Selain hal itu, perilaku organisasi dalam organisasi itu untuk mengetahui sejauh mana motivasi kepuasan setiap individu atau kelompok terhadap perusahaan, bahkan sampai pada manajemen yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Maka saudara-saudara, perilaku dalam organisasi itu butuh kita pelajari dengan berbagai pertimbangan, karena
kalau kita itu mempelajari psikologi manusia, itu dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa seseorang itu berperilaku demikian. Sehingga dengan demikian manusia itu mampu meramalkan atau memprediksi apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Maka saudara-saudara, kalau kita memahami hal-hal tersebut, maka pada akhirnya kita sebagai manusia itu mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian kita mari kita flashback kembali tentang pusat pendapatan dan pusat biaya. Di beberapa waktu yang lalu, di dalam pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana pusat pendapatan dan pusat biaya. Mari kita lihat kembali. Pusat pendapatan itu merupakan pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Saya beri contoh di sini adalah pusat pendapatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah. Karena dari Dinas Pendapatan Daerah itu ada berbagai masukan yang masuk ke dalam dinas itu, sehingga dia itu keberhasilannya bisa dilihat berdasarkan pendapatan yang masuk pada dinas tersebut. Sedangkan kalau kita itu belajar tentang pusat biaya, adalah pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Seberapa besar biaya perusahaan itu telah dikeluarkan dan seberapa besar kontribusi dari biaya itu terhadap hasil sebuah perusahaan. Kalau kita mengkaji hal ini, ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama tadi sudah disampaikan, pusat pendapatan. Yang kedua itu pusat biaya. Yang ketiga pusat laba. Dan yang keempat adalah pusat investasi. Silahkan saudara-saudara kembali review pada pembelajaran yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, sehingga saudara akan paham betul apa itu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi, di mana masing-masing pusat pertanggungjawaban itu membutuhkan sebuah perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. Bagaimana pertanggungjawaban pusat pendapatan dan pengendaliannya, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dari pusat biaya, bagaimana pengendalian dari pusat laba, dan bagaimana pengendalian dari pusat investasi, itu memiliki format tersendiri dan langkah-langkah yang berbeda. Saudara sekalian, kita masih berbicara tentang mereview kembali pusat pendapatan dan pusat biaya. Kita lihat saudara sekalian, apa perbedaan dari pusat laba dan pusat investasi. Kalau investasi itu adalah suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya itu bertanggung jawab mengenai pendapatan, biaya, dan investasi dari sebuah organisasi. Pendapatannya dari mana, biaya operasionalnya berapa, dan investasi yang ditanamkan itu berapa, itu merupakan pusat dari investasi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pusat laba, merupakan suatu pusat pertanggungjawaban di mana seseorang itu sebagai seorang manajer itu bertanggung jawab untuk mengetahui
berapa pendapatan dan biaya, sehingga nanti dari kos yang dikeluarkan kemudian dibandingkan dengan pendapatan itu, kita bisa menentukan laba yang diperoleh sebuah organisasi. Maka saudara sekalian, hal ini menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pusat pertanggungjawaban ini dijadikan sebagai bagian dari sebuah pengendalian manajemen? Karena kita tahu dan kita menyadari bahwa pengendalian manajemen itu berfokus pada pusat pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban itu merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program yang telah diseleksi, yang telah diuji melalui perencanaan strategi yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan kalau kita berbicara dengan pusat laba, kita itu berbicara tentang profit center, di mana pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan ini adalah bagaimana mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Walaupun dia menghasilkan, tetapi tidak berhak untuk memiliki otonomi menentukan berapa besar investasi yang harus ditanamkan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pusat laba, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama itu keputusan operasional itu dapat dilakukan dengan cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari pusat. Yang kedua, kualitas keputusan itu lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar dan mengerti tentang apa yang diputuskan di dalam lapangan itu. Namun ada pertanyaan, bagaimana kinerja pusat laba itu diukur? Nah, saudara sekalian, pusat laba itu adalah suatu organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan laba, itu selisih antara pendapatan dan beban biaya yang dikeluarkan. Maka semakin tinggi laba yang diperoleh, berarti dari pusat laba ini bisa diukur baik dan buruknya. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pusat laba dan kita ingin memahami tentang manfaatnya, kualitas keputusan dari manajer itu akan lebih meningkat. Hal itu dikarenakan keputusan yang dibuat oleh para manajer itu tepat dengan titik keputusan. Artinya apa yang diambil keputusannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dengan kecepatan pengambilan keputusan operasional itu mampu untuk meningkatkan pendapatan, dan kita tidak usah mencari persetujuan dulu dari kantor pusat. Nah, pertanyaannya begini, mengapa pengendalian manajemen itu perlu memberikan perhatian khusus terhadap pusat laba? Karena saudara sekalian, secara sadar atau tidak, pusat laba itu memerlukan sebuah perhatian. Karena di dalam pusat laba itu, sistem pengendalian manajemen itu sangat penting. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan tolok ukur dan efektivitas dan efisiensi dari sebuah perusahaan. Kita bisa lihat perusahaan ini efektif, efisien itu dari apa yang dilakukan oleh manajer yang bertugas di pusat laba ini. Kemudian kalau kita berbicara dengan pusat investasi, kita review kembali saudara, pusat investasi itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur
investasi guna mencapai laba yang optimal, walaupun berkaitan dengan pusat laba, tetapi pusat investasi ini kewenangannya adalah untuk pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya yang kita bicarakan tadi, dan bagaimana mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Sedangkan tujuan dari pembentukan pusat investasi ini merupakan sarana untuk memberikan informasi yang bermanfaat di dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana investasi itu harus dilakukan, dan juga ini sebagai masukan kepada manajer divisi serta untuk memotivasi manajer yang melakukan keputusan yang tepat, sehingga hal ini bisa digunakan untuk mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Bagaimana kita mampu mengukur pusat investasi? Hal-hal yang harus dilakukan adalah ketika kita melihat pusat investasi, ukuran prestasinya adalah dengan menghitung laba yang telah diperoleh dengan investasinya atau investment basic. Nah, perhitungan ini seringkali disebut dengan return of investment atau ROI. Yang kedua, menggunakan prestasi yang dilakukan dengan menghitung economic value added atau EVA, yang juga sering disebut sebagai residual income. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pusat investasi, tadi sudah disampaikan bagaimana return of investment dan economic value added. Maka pusat investasi itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang paling luas. Mengapa demikian? Karena manajer itu berwenang dalam mengendalikan pendapatan dan biayanya, baik itu biaya operasional maupun biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan usaha dari sumber daya, dan menentukan barang modal yang akan dibeli. Kalau kita kembali pada perencanaan strategik yang berhubungan dengan investasi, ini perencanaan strategis itu merupakan proses yang digunakan para pemimpin bisnis untuk memetakan visi dan pertumbuhan organisasi. Ada 7 elemen dalam rencana strategis perusahaan. Yang pertama, pernyataan misi, visi, misi, nilai inti, analisis SWOT, tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan rencana aksi. Nah, mengapa perencanaan strategi itu penting dalam organisasi? Karena perencanaan dan strategi itu penting untuk sebuah tujuan, identifikasi tujuan, mengantisipasi jika terjadi perubahan, yang semuanya itu nanti berkaitan dengan alokasi sumber daya dan bagaimana peningkatan kinerjanya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa? Bagaimana perencanaan membantu dalam mencapai tujuan organisasi? Yang pertama, kita membantu organisasi untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi bagaimana kita mampu mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua, perencanaan ini membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat, yang lebih baik, dengan cara mengevaluasi berbagai alternatif dan pilihan alternatif yang terbaik untuk
keberhasilan sebuah perusahaan. Saudara-saudara sekalian, kita mereview kembali tentang penilaian kinerja. Apa toh penilaian tentang kinerja ini? Istilah ini sebenarnya merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris yang sering disebut performance appraisal, yaitu suatu penilaian yang secara sistematik terhadap keadaan kinerja kerja pegawai yang dilakukan dengan formal, tetapi harus dengan standar yang sesuai dengan ketetapan organisasi. Apa saja yang termasuk dalam penilaian kinerja ini? Ada ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kuantitas hasilnya seperti apa, persensi kehadiran, kerja sama tim, kemudian inisiatif dari masing-masing individu, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi saudara sekalian, kalau kita mereview kembali penilaian kinerja, ada beberapa manfaat yang kita gali, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi kerja. Bagaimana caranya? Dengan adanya penilaian baik dari pimpinan maupun karyawan, itu memperoleh umpan balik yang mereka dapat memperbaiki bagaimana prestasi kerjanya itu. Yang kedua, itu memberikan kesempatan yang adil bagi sumber daya yang dimiliki. Adapun indikator untuk mengukur kinerja karyawan itu antara lain adalah kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kemudian saudara sekalian, kita mereview kembali analisis laporan. Laporan kinerja itu ada, salah satunya adalah kinerja keuangan. Ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil dari sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena analisis laporan keuangan ini digunakan sebagai analisis yang mengacu pada proses analisa kelayakan, stabilitas, dan profitabilitas sebuah organisasi, baik itu di dalam unit bisnis atau sebuah proyek. Jadi analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial dalam suatu perusahaan atau di dalam organisasi bisnis. Kalau kita masih berbicara tentang analisis pelaporan kinerja keuangan, itu mengapa hal ini perlu dianalisis? Karena laporan keuangan itu salah satu alat yang penting untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai dengan strategi-strategi yang telah ditentukan. Nah, dalam analisis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dengan menggunakan metode horizontal, dan yang kedua menggunakan metode vertikal. Kemudian mari kita lihat kembali pengendalian terhadap strategi yang berbeda. Kadangkala perusahaan itu memiliki strategi lain untuk melihat kembali apakah perusahaan atau investasi atau organisasi bisnis itu sudah berjalan sesuai dengan rencana apa belum. Maka dibutuhkan sistem pengendalian yang berbeda. Bagaimana? Karena apa? Karena setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen yang berbeda. Mengapa demikian? Karena faktor yang mempengaruhi juga berbeda. Visi misi juga berbeda. Sehingga seberapa besar perusahaan itu, ya kita lihat kembali seperti apa keberhasilannya. Saudara sekalian, dalam
pengendalian terhadap strategi yang berbeda ini, sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan sebuah strategi di mana merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau kita berbicara tentang strategi itu sendiri adalah merupakan pola utama yang dipilih untuk apa? Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kemudian di dalam pengendalian terhadap strategi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian secara premis, pengamatan secara strategis, kemudian pengendalian berupa peringatan khusus, dan pengendalian atas implementasi. Sehingga ketika hal-hal itu diperhatikan, maka dampak yang timbul dalam organisasi itu tidak akan mengalami kesulitan. Baik itu terjadi perubahan-perubahan yang tajam, konstan, sehingga roda organisasi tidak akan jalan dan membuat berbagai keputusan yang lain. Sekarang kita mereview kembali tentang pengendalian manajemen proyek seperti yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Dalam pengendalian proyek itu merupakan sistem yang mengatur semua kegiatan di dalam proyek dengan tujuan agar semuanya itu mampu berfungsi dengan optimal, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan itu bisa terjadi tepat waktu secara time schedule yang sudah direncanakan. Dan tujuan yang lain ini adalah membuat semuanya itu mampu terkoordinasi dengan baik agar menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan, artinya kualitasnya itu benar-benar sesuai. Dalam pengendalian manajemen proyek ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagai tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian suatu tujuan proyek itu apakah sesuai dengan target dan atau tidak dengan waktu yang ditentukan. Dan yang kedua, ini mengendalikan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi rencana awal. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau berjalannya suatu kegiatan, juga untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yang menjadi karakteristik dari sistem pengendalian manajemen yang baik. Yang pertama adalah berfokus pada program dan pusat tanggung jawab. Yang kedua adalah untuk tujuan kontrol. Seorang manajemen menggunakan dua jenis data, diantaranya adalah data aktual dan data yang direncanakan. Dalam belajar tentang sistem pengendalian manajemen, kita juga kemarin dikenalkan dengan organisasi multinasional. Artinya perusahaan multinasional ini adalah perusahaan berupa corporation yang mana perusahaan itu mengembangkan diri di pasar internasional, sehingga kehadiran ini, perusahaan-perusahaan ini itu hampir ditujukan untuk seluruh penjuru dunia, di mana mereka itu memerlukan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Artinya perusahaan ini tidak hanya terbatas di satu negara. Nah, contohnya adalah Indofood, Semen Indonesia, Google, Microsoft, Samsung, Nike, Nestle, Asus. Nah, ini contohnya. Maka ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita itu
mengambil peran di perusahaan multinasional, pasti ada beberapa risiko yang harus dipahami dan menjadi acuan serta strategi bagaimana kita menjalankan perusahaan. Ada 3 risiko dari transaksi luar negeri yang disebabkan perbedaan nilai tukar rupiah, mata uang. Kemudian bagaimana risiko translasi, bagaimana risiko transaksi, dan bagaimana risiko secara ekonomi yang konsekuensinya perusahaan itu harus mengelola risiko-risiko yang dihadapi itu. Maka saudara-saudara sekalian, maka perusahaan yang bersifat multinasional itu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Misalnya negara yang sedang berkembang dinilai mempunyai pasar yang menjanjikan, dimungkinkan produksi barang yang murah, melimpahnya sumber daya alam, dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki dinilai kurang. Maka membuat perusahaan asing itu berbondong-bondong memasukkan investasi di negara-negara berkembang. Namun juga ada dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Maka permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya perusahaan multinasional itu, kita menyadari akan memberikan dampak buruk terhadap hak asasi manusia, menimbulkan kerusakan lingkungan, bahkan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Nah, hal-hal semacam ini perlu menjadi perhatian ketika perusahaan-perusahaan multinasional ini masuk dalam wilayah tersebut. Saya kira itu saudara-saudara sebagai resume apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Semoga saudara-saudara paham dan di akhir nanti ketika Anda mengikuti UAS itu benar-benar mampu menjawab dengan baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita selalu di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.